Octavia Yapinus dengan MDRT All the Way. Silakan Ibu Octavia. Halo semuanya, sebentar saya izin share screen dulu. Oke, selamat pagi sahabat MDRT. Hari ini saya akan membagikan materi yang saya dapat dari Prudential MDRT Annual Meeting di Beijing kemarin ya teman-teman. Judulnya adalah MDRT All the Way, Sales Strategies for Every Stage of Your Financial Advisory Journey, yang dibawakan oleh Jaslyn Ng, seorang Financial Services Director dari Prudential Singapura. Beliau adalah 7 times MDRT qualifier with 2 times TOT and 4 times COT. Perjalanan beliau sejak dari tahun 2017 join sampai hari ini belum pernah MDRT loh teman-teman. Belum pernah miss MDRT loh teman-teman. Bahkan bisa mencapai COT di tahun kedua dan TOT. Luar biasa ya teman-teman ya. Jaslyn Ng men-sharingkan winning formulanya. Apa sih yang beliau pakai setiap harinya sehingga bisa mencapai achievement yang luar biasa. Yang pertama, winning formulanya adalah number of appointment dikali number of working weeks dikali closing ratio dikali case size dan dikali number of open case dalam setiap pertemuan. Ini akan menjadi rumus untuk goal kita masing-masing. Kalau ada teman-teman yang siap kalkulator juga boleh ya, kita hitung sama-sama. Mari kita lihat formulanya jika kita ingin mencapai MDRT, yaitu dengan 650 juta FYCP. Jika Anda adalah seorang agent baru atau beginner, yuk kita lihat sama-sama. Mari kita set number of appointment-nya adalah 15 per minggu, atau berarti setiap hari kita perlu ketemu 3 orang ya, seperti tadi kata Ibu Miliana. Kemudian, number of working weeks-nya kita set 40. Karena dalam 52 minggu dalam setahun pasti tidak full kerja ya teman-teman ya. Pasti banyak hari libur, mungkin perlu waktu dengan keluarga dan lain-lain. Closing ratio-nya karena ini agent baru, mungkin kita set 10% aja. Jadi dari 10 pertemuan hanya closing 1. Kemudian case size-nya 12 juta per tahun dan number of open case per appointment-nya adalah 1. Dengan rumus ini, kita bisa mencapai MDRT dengan 720 juta FYCP. Kelebihan dari formula ini adalah yang pertama, kita bisa membentuk working habit yang baik, yaitu kita membiasakan diri ketemu 3 orang per hari atau 15 orang per minggu. Dengan cara ini kita bisa pasti capai MDRT. Tantangannya, kita bisa dengan mudah burnout ya teman-teman. Karena ini perlu kedisiplinan tinggi dan komitmen tinggi agar bisa selalu konsisten 15 orang pertemuan setiap minggu. Ada opsi kedua mungkin untuk agent-agent yang sudah cukup lama tahun kedua atau sudah pernah MDRT sebelumnya. Dengan number of working weeks-nya sama 40, closing ratio 10%, case size 12 juta masih sama, namun number of appointments-nya boleh diturunkan menjadi 8 atau sedikit lebih santai. Tapi yang kita ubah sedikit adalah number of open case per appointment-nya menjadi 2 kali lipat. Misalnya, dalam setiap pertemuan mungkin kita hanya mengajukan 1 proposal, misalnya untuk asuransi kondisi kritis. Tapi dengan formula yang ini, kita bisa coba untuk membuat 2 proposal. Misalnya yang satu untuk proteksi income, yang satu untuk warisan. Jadi dalam setiap pertemuan kita coba open 2 case. Dengan cara ini, kita bisa mencapai MDRT dengan lebih mudah dan mencapai 768 juta FYCP. Kelebihannya, waktunya lebih efisien, karena kita hanya menggunakan separuh dari option 1. Lebih banyak waktu untuk diri sendiri, tim, dan juga keluarga. Ini tidak ada perubahan apapun, hanya menambah jumlah open case per pertemuan. Yang pasti, perlu cara approach baru dan lebih kreatif ya teman-teman. Tantangannya tentu ada, yaitu hentikan kebiasaan lama. Hadapi ketakutan dengan coba bertanya lebih dalam kepada nasabah. Apa sih impiannya? Kemudian investasi waktu untuk role play dan belajar lagi skill baru.
Jika Anda sudah sering MDRT dan mau capai lebih tinggi lagi, kita bisa mencoba mencapai COT, yaitu dengan 10 pertemuan setiap minggu, number of working weeks-nya 40 sama, kemudian closing ratio-nya pasti meningkat ya teman-teman, 20%, artinya dari 10 pertemuan ada 2 yang closing. Case size juga pasti meningkat ya teman-teman, jadi 25 juta per tahun. Di sini open case-nya masih 1. Dengan cara ini, kita bisa mencapai COT dengan 2 miliar FYCP. Atau buat teman-teman yang lebih luar biasa lagi, bisa mengurangi aktivitasnya loh teman-teman, hanya dengan 5 pertemuan per minggu atau 1 pertemuan per hari, dengan 40 working weeks, closing ratio-nya 50%, artinya dari 10 orang yang kita temui, 5 orang yang closing, case size 25 juta, open case-nya masih 1 loh ini teman-teman ya. Kita bisa lihat, bisa mencapai COT dengan 2,5 miliar FYCP. Dan kita bisa lihat juga bahwa yang faktor yang sangat menentukan adalah closing ratio dan case size. Kelebihannya, kita cukup 5 hari kerja dengan masing-masing 1 pertemuan loh teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan waktu lebih untuk quality time dengan keluarga atau untuk rekrut dan bimbing tim. Juga kita bisa menghabiskan waktu dengan klien-klien besar untuk bangun relasi yang lebih dalam. Tantangannya, kita perlu mengatasi limiting belief kita. Kadang kita sendiri yang bilang kalau kita tuh nggak bisa. Kita perlu investasi waktu dan uang untuk belajar dari yang terbaik di industri ini. Juga mengikuti pelatihan lebih dalam tentang high net worth klien-klien besar, dan juga tentang estate planning atau warisan. Bagaimana dengan kita semua? Apa target kita tahun ini? Berapa case size kita? Berapa banyak orang yang bisa kita temui setiap hari secara konsisten? Dengan sisa waktu 5 bulan lagi, winning formula yang bagaimana yang cocok untuk teman-teman mencapai MDRT, COT, dan TOT? Jangan ubah goalnya, tapi kita ubah strateginya. Sedikit sharing pengalaman pribadi, bagaimana cara menghitung average case size atau case rata-rata kita? Kita bisa cek produksi kita tahun lalu dibagi jumlah case-nya. Yang saya alami adalah dari tahun ke tahun cukup ada peningkatan karena saya melakukan beberapa improvement. Yang pertama, saya mulai ikut JAMA mentoring. Kemudian tahun 2023 saya lebih komitmen untuk disiplin aktivitas. Kemudian saya catat aktivitasnya di agenda dan juga saya hitung poin supaya lebih bisa dimonitor. Kemudian saya juga selalu berkomitmen untuk selalu datang di MDRT Day Indonesia, juga Global Conference. Juga saya hadir di berbagai webinar yang diadakan Prudential. Juga saya tidak takut ditolak sama nasabah. Kalau ditolak saya datangi lagi karena setelah saya belajar dari pembicara-pembicara yang luar biasa, saya menemukan handling objection yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Dan setelah saya bicarakan dengan nasabah, akhirnya bisa closing di case. Terus upgrade ilmu untuk income protection dan estate planning. Juga kita perlu branding di Instagram, Facebook, dan WhatsApp setiap hari. How to make the winning formula works for us? Yang pertama, perbanyak pertemuan. Manfaatkan fasilitas sosial media, yaitu Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Kita juga bisa perbanyak jumlah case dengan konsep segitiga proteksi yang akan saya jelaskan kemudian. Kita juga bisa memperbesar rasio closing dengan cara presentasi konsep selling, yaitu presentasi simpel tapi menarik yang bisa membuka pembicaraan yang menarik dengan nasabah. Kita beruntung ya teman-teman, zaman sekarang kita nggak perlu traveling jauh-jauh untuk ketemu sama teman lama atau sama teman baru, relasi, dan lain-lain. Karena kita punya Instagram, punya Facebook, punya WhatsApp ya, jadi kita nggak perlu menghabiskan waktu di jalanan. Dan ini sangat cocok untuk introvert seperti saya. Kita bisa berteman dengan banyak orang di Instagram, kita bisa post-post aktivitas kita di Instagram, kita bisa post mungkin bukti klaim, terus aktivitas kita sehari-hari sebagai agent, kemudian achievement kita, sehingga mereka percaya dulu sama kita sebelum kita datang untuk menawarkan, untuk menjelaskan apa yang kita ingin jelaskan. Segitiga
yang dijelaskan oleh Jaslyn Ang adalah seperti ini. Setiap nasabah memerlukan segitiga proteksi yang persis sama seperti ini. Mulai dari bagian dasar, yaitu adalah proteksi dari biaya rumah sakit dan biaya untuk kecelakaan. Kemudian bagian berikutnya adalah proteksi untuk resiko kematian, resiko kondisi kritis, dan resiko tetap total. Kemudian lapisan berikutnya adalah wealth accumulation atau akumulasi kekayaan, yaitu dengan program investasi, program endowment, dan retirement. Memang di Prudential Singapura ada program-program yang khusus untuk wealth accumulation. Kemudian di bagian paling puncak adalah wealth distribution atau legacy planning. Kita bisa fokus di income replacement. Kita bisa tanyakan ke nasabah bagaimana cara membuat uang kita tetap bekerja saat mata kita tertutup untuk selamanya atau sedang menjalani pengobatan jangka panjang. Berikut konsep selling yang Jaslyn Ang ceritakan. Beliau menggunakan retirement konsep seperti ini. Asumsikan nasabah Anda berusia 40 tahun yang berencana pensiun di usia 65 dan perkiraan harapan hidupnya di usia 85. Dari usia 40 sampai 65, nasabah ini masih memiliki income. Income tersebut digunakan untuk biaya mungkin cicilan rumah, mobil, untuk anak-anak, untuk biaya rumah tangga, untuk uang sekolah, untuk kuliahnya, untuk biaya orang tuanya, dan lain-lain. Kemudian, dari umur 65 sampai 85 masih ada 20 tahun yang kemungkinan tidak ada income, karena tidak banyak yang bisa dilakukan saat pensiun. Kita perlu memikirkan biaya untuk traveling, untuk makan-makan, untuk biaya rumah tangga yang jelas masih ada. Mungkin mau menyiapkan angpau untuk cucu, dan juga perlu biaya untuk premi asuransi ya teman-teman. So, if today you choose to do nothing, how can you afford your retirement age? Summary-nya, yang pertama, buatlah minimal 2 open case per hari. Yang kedua, tingkatkan rasio closing dan case size dengan mempertajam skill kita. The more you sharpen your own saw, the bigger your case size. We must learn, unlearn, and relearn. Implement new skill and talk to more people every day. Sekian sharing dari saya. Terima kasih. Salam MDRT.